Orang Kristen secara status sudah suci, tapi secara kondisi sering tidak suci. Orang Kristen secara kedudukan sudah dikuduskan, tapi secara hidup sehari-hari sering melanda dosa, sering masih mempunyai dosa yang banyak. Itu sebab kita harus minta Tuhan memberikan kita hasrat keinginan untuk setiap saat, setiap detik, setiap menit hidup di dalam kesucian untuk memuliakan Tuhan. Tahun 1952, Queen Elizabeth II yang sekarang masih menjadi Ratu Inggris dilantik menjadi ratu karena berapa bulan sebelum itu ayahnya King George V meninggal dunia. Waktu King George V meninggal dunia, puluhan ribu orang menghantar jenazahnya sampai di kuburan untuk raja yang mereka sayangi. Dan waktu itu ada seekor anjing yang berada di depan semua barisan. Anjing itu anjing kesayangan daripada King George V. Dan dia tidak mau membelakangi orang. Dia berada di depan, terus melihat ke belakang. Semua barisan, daripada musik, dari trombon, dari trompet, dari brass yang mengusung terus, dan dia di paling depan. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Anjing kesayangan dari King George I terus berada di depan. Sampai di tempat kuburan, anjing itu baru minggir biar mereka mengatur semua perkabungan. Sudah selesai, semua pulang. Anjing itu tidak mau pulang 8 bulan. Nah, ini satu mujizatnya. Anjing dari King George I yang kelima itu telah mencatat salah satu anjing di antara 4 anjing yang paling terkenal di dalam sejarah. Saya pelajari ini. Dan anjing itu tidak mau pulang. Dia terus nongkrong di kuburan itu. Yang sudah bikin semen selesai, yang sudah tutup itu tanah selesai, semua suruh pulang. Dia tetap tidak pulang. Sampai 8 bulan mati di situ. Lalu saben hari dari Buckingham Palace ada orang antar makanan kepada dia. Dia terus menjaga kuburan daripada majikannya yang sudah mati 8 bulan. Ini terkenal di dalam sejarah, saudara-saudara sekalian. Dan sekarang saya mau bicara kepada saudara. Waktu setelah King George V meninggal dunia, berapa bulan kemudian mereka menetapkan satu hari untuk mentabiskan, melantik anaknya yang baru umur 20 lebih menjadi Ratu Inggris yang disebut Elizabeth II. Waktu itu tahun 1952. Sebelum melantik dia, mereka pilih gereja yang dipakai untuk menjadi pelantikan adalah Westminster Abbey, yaitu gedung gereja yang sudah 950 tahun. Sangat tua sekali. Tetapi karena gereja itu dibikin sampai ratusan tahun baru jadi. Jadi setiap batu yang diukir, yang dipasang begitu tepat, begitu kuat, dan begitu tua. Sudah 900 tahun tetap bagusnya luar biasa. Tetap sangat sempurna, tetapi sangat kotor. Saudara-saudara, waktu itu mereka di dalam parlemen Inggris mereka mengambil keputusan dengan berapa bulan bersihkan gedung gereja itu. Gedung gereja itu secara besar, jauh lebih besar dari gereja ini. Secara tinggi, lebih tinggi dari 24 susun itu. Karena gedung gereja paling tinggi itu di dunia itu Ulm di Jerman, 161 meter. Kita punya menara sampai di tempatnya helikopter cuma 127 meter. Jadi Ulm 161 meter, lebih 34 meter tinggi, lebih 10 susun tinggi daripada menara yang kita miliki. Demikian Westminster Abbey kira-kira 110 sampai 120 meter di London, gereja paling tinggi. Lalu mereka mulai mengambil keputusan bikin bersih gereja itu. Selang-selang daripada batu, kotoran yang mesti dikerok, dikeluarin. Semua debu, semua pasir, semua kayu kecil-kecil, semua disapu keluar, bikin bersih, kumpul menjadi satu. Saudara-saudara,
supaya menyambut hari pelantikan daripada Elizabeth kedua. Dan waktu itu saya masih umur 12. Berarti 66 tahun yang lalu saya membaca surat kabar. Saya meneliti pembersihan berjalan bagaimana. Setelah kira-kira 4 bulan lebih selesai gereja itu dibersihkan, laporan keluar, saya baca, saya kaget. Sekarang saya membagikan satu pengetahuan yang saya hafal 66 tahun yang lalu. Tahun 1952. Sekarang 2018. 66 tahun yang lalu, waktu saya baca, saya kaget. Karena apa? Kotoran yang dikumpulkan dari gereja Westminster Abbey setelah 4 bulan lebih, semua adalah 9,5 ton. 9.500 kilo kotoran, debu, pasir, kayu, dan semua sampah-sampah yang terkumpul di gereja yang besar sekali itu. 9.500 kilo. Lalu saya tanya, gereja itu gereja suci bukan? Suci. Sebelum dibersihkan gereja suci, gereja suci. Sudah dibersihkan gereja suci, lebih suci. Kalau lebih suci sama kurang suci, bedanya apa? Bedanya lebih suci tidak seperti dulu kurang suci. Lebih suci, lebih daripada kurang suci. Kurang suci, kurang daripada sudah suci. Sehingga gereja itu, dulu gereja suci, lalu menjadi gereja yang banyak kotor, sudah kumpul kotoran sampai 950 tahun. Akhirnya dibersihkan 9.500 kilo kotorannya. Sekarang sudah dibersihkan, disiapkan untuk pelantikan dari seorang ratu yang masih muda sekali. Saudara-saudara, sekarang dengan apa yang saya jelaskan di sini, gedung itu sebelum dibersihkan sudah gedung suci. Gedung itu sebelum dibersihkan gedung suci yang tidak suci. Gedung itu sesudah disucikan gedung suci yang lebih suci. Gedung yang lebih suci sama gedung yang tidak suci secara status sama ada gedung yang suci. Tapi gedung yang sudah kotor kondisinya tidak suci. Ini artinya sama seperti kita. Waktu saya diselamatkan oleh Tuhan, diperanakan pula oleh Roh Kudus, dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Waktu itu saya sebut orang kudus. Persekutuan orang kudus. Saya secara selamat sudah diampuni dosanya. Secara Kristen sudah diperanakan pula. Saya sudah menjadi orang kudus. Tetapi orang kudus yang hidupnya kurang suci. Nah saudara, demikian banyak orang suci di sini. Orang suci, orang suci, orang suci. Semua orang suci di sini secara statusnya adalah orang suci. Sudah dikuduskan, sudah diampuni dosanya. Tapi secara hidup kerohanian, kita banyak yang masih ada bohong, masih ada sombong, masih ada malas, masih ada tipu, masih ada kurang jujur, masih ada tipu muslihat, masih ada ketidakjujuran di dalam sedalam-dalamnya hati kita masing-masing. Maka Tuhan mengatakan, di antara selang-selang masih ada debu, antara kayu dan kayu masih ada sampah. Keluarkan semua itu. Itu menjadi mengkuduskan statusnya yang sudah kudus, tapi kondisinya tidak kudus. Nah inilah arti. Pada waktu kita mengatakan, aku percaya kepada pengampunan dosa. Bukan pengampunan dosa pertama kali engkau diselamatkan menjadi orang Kristen. Itu ada pengkudusan secara status. Tapi pengampunan dosa, saben hari engkau tumpuk, tidak mengaku dosa, membiarkan segala kejahatan dan segala kenajisan berada bertumpuk di dalam hatimu, itu perlu dibersihkan. Inilah kalimat yang disebut, aku percaya kepada pengkudusan daripada jiwa. Aku percaya kepada pengampunan dosa sehari-hari.